wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar dengan hari ini? Semoga masih sehat semuanya ya. Baik, perkenalkan, nama kakak Fatimah Zahroh. Adik-adik bisa panggil Kak Fatim, Mbak Fatim, dan terserah adik-adik. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika kelas 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, dan KD 3.2 ya adik-adik. Baik, sebelum itu kakak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi bilangan 1 sampai 10. Dan yang kedua, siswa dapat menulis bilangan 1 sampai dengan 10. Baik, yang terakhir adalah siswa dapat mengidentifikasi atau melafalkan bilangan 1 sampai 10. Baik, untuk mempersingkat waktu, kakak akan menjelaskan bagaimana kita mengenal lambang dan bagaimana kita bisa menyebutkan nama bilangan. Lambang bilangan merupakan suatu bilangan yang mewakili banyaknya benda. Dan simbol dari suatu bilangan bisa juga disebut dengan lambang bilangan. Dan kita bisa menulis lambang bilangan dan membaca lambang bilangan dengan melalui menggambar. Nama bilangan adalah merupakan sebutan suatu angka. Contoh lambang dan nama bilangan untuk angka satuan. Contohnya adalah 1 sampai 10. Baik adik-adik, kakak akan membacakannya satu persatu. Baik, kakak akan memulainya dari angka 1 dulu ya adik-adik. Mari kita bersama-sama. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir adalah 10. Nah, begitu ya adik-adik. Semuanya pasti sudah paham. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita belajar pembelajaran matematika ini dengan menggunakan media-media atau benda-benda dari bahan-bahan konkret. Baik adik-adik, ini media pembelajaran yang telah dibuat oleh Kak Fatim. Baik, fungsi dari media pembelajaran yang telah kakak buat tadi yaitu bagaimana cara kita untuk mengetahui nilai tempat bilangan 2 angka. Baik, di sini kakak akan menjelaskannya. Nah, nilai tempat bilangan merupakan suatu nilai yang berasal dari bilangan tertentu. Untuk dapat menentukan nilai tempat bilangan, yaitu kita bisa mulai dari angka yang ada di bagian kanan. Contohnya di sini ada 4 dan angka 2. Nah, angka 4 ini ada di bagian kanan, yang artinya puluhan. Dan angka yang kedua, yaitu adalah satuan. Nah, di sini kakak sudah menyediakan beberapa soal untuk adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, di sini kakak sudah menentukan soalnya, yaitu ada angka 23. Nah, kita bisa menggunakan kartu-kartu ini untuk mengisi puluhan dan satuan. Baik, ini sudah kakak tentukan ada angka 23. Sekarang adik-adik bisa menentukan di mana tempat puluhan dan di mana tempat satuan. Kakak sudah menyediakan 2 kartu sesuai dengan soal angka 23.
Nah, sekarang adik-adik menentukan di mana tempat angka 2 dan di mana tempat angka 3. Baik, silahkan adik-adik. Nah, betul adik-adik. Angka 2 kita ditempatkan di tempat puluhan dan angka 3 ditempatkan di tempat satuan. Kita masuki adik-adik. Angka 2 sudah terpasang di tempat puluhan. Sekarang kita pasang kartu ketiga di tempat angka satuan. Nah, ini sudah terpasang angka puluhan dan angka satuannya. Sudah sesuai dengan soal ya adik-adik. Baik, langsung saja kita ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua adik-adik adalah angka 38. Adik-adik, seperti tadi permainannya, yaitu memasukkan kartu-kartu yang telah dipegang oleh kakak, dan kita mencari kartu-kartu yang sesuai dengan angka 3 dan 8 ya adik-adik. Kakak di sini sudah memegang kartu angka 3 dan angka 8. Sekarang seperti yang sudah tadi kita lakukan, di manakah angka 3 dan tempat angka 3 dan di manakah tempat angka 8? Apakah sekarang tempat angka 3 ada di satuan atau ada di puluhan? Betul sekali adik-adik. Angka 3 kita letakkan di angka puluhan dan angka 8 kita letakkan di angka satuan. Baik, langsung saja kakak akan masukkan kartu ini ke dalam tempatnya masing-masing. Nah, angka puluhan sudah kakak tempatkan di tempat puluhan. Sekarang angka 8. Nah, sudah selesai adik-adik. Ternyata adik-adik semua sudah paham ya tentang bagaimana cara kita menentukan nilai tempat bilangan 2 angka. Dan adik-adik sudah memahami pembelajaran nilai tempat bilangan 2 angka karena adik-adik sudah menjawab soal-soal dengan benar. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Semoga media pembelajaran yang telah kakak buat menjadi sebuah pemahaman yang lebih untuk adik-adik mempelajari pelajaran tentang nilai tempat bilangan 2 angka. Sebelum kakak mengakhirinya, kakak minta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau ada penjelasan yang kurang jelas dari kakak. Kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Untuk adik-adik di rumah harus tetap semangat untuk belajar nilai tempat bilangan 2 angka. Mungkin akhirnya dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi adik-adik.